Satu, dua, tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi terkait petugas perilaku konsumen, analisis pada kampus multimedia Nusantara. Nah, sebelumnya ini perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dimas Setio, lalu ada Bidang Kamil, Ahmad Sam, Erwin Safa, Dewi Chandra, dan Ilham Saifuddin. Oke, jadi Universitas Multimedia Nusantara. Jadi didirikan oleh Yayasan Multimedia Nusantara di bawah Kompas Gramedia pada 28 November tahun 2005. Yang berkomitmen menjadi universitas global terkemuka di bidang ICT dan kewirausahaan. Mengusung konsep Green Campus dengan fasilitas lengkap, UMN fokus pada pengembangan ICT dan kreativitas sebagai modal utama untuk menjawab kebutuhan tenaga ahli di Indonesia. Mahasiswa UMN dipersiapkan untuk menghadapi dan menciptakan perubahan melalui pendidikan yang berbasis ICT yang inovatif. UMN juga dibekali mahasiswa untuk menjadi tenaga riset profesional untuk teknopreneur di bidang teknologi. Melalui program basis inkubator, Skystar Ventures, mahasiswa dilatih menjadi teknopreneur tanggung dengan bimbingan mentor yang berpengalaman. UMN menargetkan mahasiswa dari berbagai usia dan latar belakang yang ingin menjadi ahli teknologi atau penguasa digital. Ya, berikutnya ada perilaku konsumen dan pembentukan persepsi. Di poin pertama ada perilaku konsumen, proses memilih, membeli, menggunakan atau membuang produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan. Persepsi, cara konsumen memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan informal. Berikutnya ada faktor persepsi, stimulus karakteristik, fisik, produk, warna atau ukuran, individu, pengalaman, motivasi, dan harapan. Next. Ya, berikutnya ada pembelajaran dan memori. Di poin pertama ada pembelajaran, perubahan perilaku akibat pengalaman, klasik menghubungkan dua stimulus, contoh musik dan produk. Operan perilaku diperkuat oleh konsekuensi, contoh diskon. Di poin berikutnya ada memori konsumen, sensorik, sementara, jangka pendek terbatas, dan jangka panjang permanen. Berikutnya ada pemosisian penduduk, strategi untuk menanamkan citra penduduk di benak konsumen. Selanjutnya ada motivasi dan nilai. Motivasi dan nilai pada UMN ini memiliki tiga motivasi dan nilai. Yang pertama itu ada Universitas Multimedia menawarkan berbagai program beasiswa, di mana beasiswa ini yang dapat mendorong mahasiswa untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Yang kedua itu ada menyediakan fasilitas teknologi yang tinggi seperti laboratorium multimedia dan ruang kolaborasi. Yang ketiga itu ada mahasiswa memiliki peluang untuk magang dan koneksi industri di berbagai perusahaan besar di Indonesia. Next. Sikap dan cara mengubahnya itu, setiap konsumen selalu menginginkan kepuasan dan utility dalam setiap kegiatan konsumsi yang dilakukan. Ada beberapa hal yang dapat dipengaruhi perilaku konsumen terhadap UMN. Di antaranya ada sikap kognitif, di mana kepercayaan konsumen terhadap UMN melalui pengetahuan dan pengalaman mereka terkait fasilitas dan juga pelayanan. Yang kedua itu ada sikap afektif, di mana pembentukan perasaan konsumen seperti timbul rasa ingin tahu dan suka terhadap fasilitas. Yang ketiga itu ada sikap konatif, di mana sikap ini akan memperlihatkan keinginan konsumen dalam melakukan suatu tindakan seperti mencoba fasilitas UMN. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Jadi, di mana
eh, civitas akademik maupun akademik UMN sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ada pencarian informasi, keputusan pembelian, dan pasca pembelian. Di mana pada bagian pencarian informasi, mereka ini mencari tahu informasi terkait kampus dari berbagai sumber tentang kurikulum, program studi, dosen pengajar, hingga fasilitas yang tersedia. Dan pada keputusan pembelian, setelah itu mereka ini melakukan proses pembelian atau pesan apakah memilih kampus tersebut atau tidak. Nah, jika tidak memilih kampus UMN, maka mereka tidak akan memilih kampus selanjutnya. Namun sebaliknya, jika mereka memilih UMN sebagai pilihannya, maka akan melalui proses pasca pembelian atau pengalaman yang didapatkan dari pilihannya tersebut yang berdampak pada keputusan konsumen. Bisa di next. Nah, berdasarkan dari wawancara yang kami lakukan, terdapat masalah yang dirasakan oleh mereka. Salah satunya yaitu seperti fasilitas kampus, di mana menurut mereka bahwa fasilitas kampus UMN ini masih belum memadai dari segi ruang belajar maupun aksesibilitas, sehingga mempengaruhi pengalaman belajar mereka sebagai mahasiswa. Oleh karena itu, diharapkan UMN dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap fasilitas yang ada untuk mengidentifikasikan area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Oke, di sini ada studi kasus tentang produk dan kampanye pemasaran. Jadi, aplikasi pembelajaran UMN, kampanye pemasarannya untuk aplikasi pembelajaran UMN dirancang untuk mahasiswa yang ingin meningkatkan pengalaman belajar mereka. Dengan tagline belajar di mana saja, kapan saja. Kampanye ini menonjolkan fitur-fitur seperti akses mudah ke materi kuliah, forum diskusi, dan pengingat untuk tugas serta ujian. Iklan-iklan menampilkan mahasiswa yang menggunakan aplikasi di berbagai situasi seperti di perpustakaan atau saat belajar bersama teman. Kampanye ini bertujuan untuk memperkuat identitas konsumen sebagai individu proaktif dan berkomitmen pada pencapaian akademis. Menjadi aplikasi pembelajaran UMN sebagai alat esensial untuk sukses di dunia pendidikan. Adapun pesaing terdekat dari UMN ini yaitu Ruang Guru. Jadi Ruang Guru merupakan salah satu aplikasi pembelajaran yang menargetkan segmen yang sama dengan UMN, yaitu pelajar dan mahasiswa yang mencari solusi belajar yang efektif. Namun Ruang Guru lebih fokus pada penyediaan materi pembelajaran yang kompresif, termasuk video pembelajaran, latihan soal, dan bimbingan langsung dari pengajar. Adapun dua aplikasi perbedaan dari UMN dan Ruang Guru. Yang pertama, penggunaan aplikasi UMN itu cenderung melihat platform ini sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan secara mandiri. Sedangkan Ruang Guru, aplikasi ini sebagai solusi praktis untuk memahami materi pembelajaran yang sulit. Identity dan self. Jadi ada tiga. Yang pertama the self concept and self esteem. Jadi konsep diri dari harga diri saling mendukung dalam pendidikan di UMN. Mahasiswa membentuk identitas dan kepercayaan diri melalui jurusan sesuai minat, lingkungan belajar yang sportif, serta program pengembangan diri. Terus yang kedua the self and others. Jadi konsep the self others ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pengembangan diri di mahasiswa. Terus yang terakhir ada consumers to express our identity. Jadi UMN mencerminkan bagaimana mahasiswa menggunakan pendidikan untuk mengekspresikan dan membentuk identitas mereka. Ya, untuk hasil wawancara dari kepribadian, nilai, dan gaya hidup untuk Gen Z yang lahir antara pertengahan 1990 hingga awal 2010 lebih menekankan pada tren dan inovasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis tetapi juga mencerminkan identitas dan nilai-nilai mereka serta memperhatikan berkelanjutan dan tanggung jawab di sosial. Next. Baik, untuk selanjutnya hasil wawancara mahasiswa UMN terkait identitas sosial dan budaya menunjukkan bahwa budaya dan kelompok referensi memiliki pengaruh signifikan dalam keputusan responden memilih UMN. Secara budaya, semua responden memandang pendidikan sebagai investasi penting dengan nilai yang tinggi dalam masyarakat mereka. Namun, ada perbedaan fokus di mana sebagian lebih menekankan inovasi dan teknologi. Selain itu, dari sisi kelompok referensi, teman dan keluarga dan influencer memainkan peran penting sebagai sumber informasi dan motivasi.
tingkat pengaruhnya bervariasi tergantung pada hubungan personal dan pengalaman individu. Pilihan UMN juga mencerminkan identitas sosial dan budaya responden dengan sebagian menonjolkan inovasi dan kemajuan, sementara yang lain memainkan tradisi dan reputasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.